Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita memasuki tanggal yang ke-16 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Suatu yang harus kita syukuri dan kita jadikan evaluasi. Marilah kita isi sisa-sisa Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita ke depannya ini dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Baik itu yang bersifat ibadah mahdhah seperti salat, saum dan ibadah-ibadah mahdhah lain, dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah seperti menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan yang lain-lainnya. Itulah realisasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, biasanya berfokus kepada bakti kepada sang ibu. Itu adalah suatu hal yang bagus, tetapi jangan dilupakan bahwa berbakti kepada ayah, kepada bapak kita juga bagian dari birrul walidain yang sangat penting dan tak kalah pentingnya dengan ibunda kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kepada seorang sahabat, sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Adapun sebab turunnya hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku." Maka kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Pergilah dan bawa ayahmu kemari." Maka turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya Allah mengirimkan salam kepadamu," dan berkata, "Jika ayahnya tadi datang, maka tanyakan kepadanya tentang sesuatu yang terbesit di hatinya, namun belum didengar oleh kedua telinganya, belum sempat diucapkan." Maka tak kalah sang ayah atau yang tadi sudah datang, dan dia adalah seorang ayah yang sudah tua. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Anakmu terus mengeluhkan dirimu, engkau katanya telah mengambil hartanya." Maka orang tua itu berkata, "Tanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, apakah aku mengambil hartanya untuk bibinya ataukah untuk diriku?" Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Lupakanlah hal itu. Sekarang aku minta engkau ceritakan tentang sesuatu yang kau ucapkan di dalam hatimu dan kedua telingamu belum pernah mendengarnya, belum sempat engkau ucapkan." Maka orang tua itu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan kepada kami keyakinan terhadap dirimu. Aku berkata dalam hatiku sesuatu yang belum didengar oleh kedua telingaku." Nabi mengatakan, "Ucapkanlah dan aku ingin mendengarnya." Maka orang itu berkata, "Aku berkata, wahai anakku, aku yang mengasuhmu ketika kau lahir, dan aku yang memeliharamu ketika engkau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan kau reguk sepuasmu. Bila engkau sakit di malam hari, maka aku tak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah tak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Aku mengkhawatirkan jiwamu disambar kematian, padahal aku yakin bahwa kematian itu ada ajalnya. Seakan-akan akulah yang sedang sakit, bukan engkau yang sakit. Maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Tak kala engkau telah mencapai dewasa dan menggapai apa yang kau cita-citakan,
yang dahulu itulah yang kuharapkan padamu. Engkau membalas budi baikku dan dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seolah-olah engkaulah yang telah berjasa dan telah berbuat baik kepada aku. Seandainya engkau tidak mempedulikan hakku terhadap seorang ayah, anggap saja aku ini tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana engkau harus bersikap baik kepada tetanggamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya dan memegang kerah baju anak tersebut dan berkata, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ma'asyiral kaum muslimin, sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tak bisa diungkap dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi Muhammad SAW, "Anta wa maluka li abika." Engkau, yaitu diri dan jiwamu, tubuh dan ragamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Meskipun pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang tumpuanmu, yang menjadi tumpuanmu tak kala engkau masih kecil dan tak kala engkau remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak mempedulikanmu, dialah pondasi dalam keluarga. Dialah ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah kita adalah cahaya di keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelika kehidupan. Memandangnya mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya adalah kesedihan. Ayah kita adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha terus membimbing kita tanpa lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu tanpa ketulusan. Ayah kita, dialah yang selalu memberikan kepada kita tanpa merasa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepada kita. Tak penting, yang penting kita bisa tertawa, yang penting kita bisa tersenyum. Ia korbankan dirinya untuk menebus kebahagiaan kita. Dialah ayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin telah mewasiatkan untuk berbakti kepadanya. Allah berfirman, "Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ashkur li wa liwalidayya ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada keduanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah lagi bertambah-tambah, menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Sesungguhnya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Wahai yang hendak meraih surga dengan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapan kita ada pintu surga yang terbuka lebar, dan dialah ayah kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah, fahfad ala dhalika in syi'ta au da'hu." Ayah adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika engkau mau, dan tinggalkan pintu tersebut jika engkau tidak mau. Menjadikan ayah ridha adalah sebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab menggapai surga, sebab menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Rabbi ridhal walid, wa sakhitar Rabbi sakhatil walid." Keridhaan Allah ada kepada keridhaan bapak, dan kemurkaan Allah ada kepada kemurkaan ayah. Wahai hamba-hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayah kita, besarnya jasanya. Ayah kita, engkau, kita semua adalah setetes air maninya. Engkau adalah belahan dirinya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang besarnya gembiranya dan tingginya kebahagiaan yang meliputinya tak kala ia dikabari bahwa ibumu telah hamil mengandungmu. Ia begitu gembira sementara engkau masih dalam perut ibumu. Engkau masih belum keluar di dunia ini.
Ia bergembira tak kala melihat senyummu. Ia begitu resah, gelisah jika engkau menangis apalagi sakit. Ia tak ingin kau tersakiti sedikit pun. Hatinya akan teriris-iris jika mendengar tangisan dirimu. Malam-malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering air mata tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tak kala engkau besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhinya. Cita-citamu selalu ia perjuangkan. Ia bahagia dengan bahagia dirimu, dan ayahmu sedih jika engkau bersedih. Betapa banyak air matamu yang terlepas dari pelukannya. Betapa banyak kegelisahan yang dalam hatimu yang ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah. Keringat bercucuran dari peluhnya tak ia pedulikan. Hingga tak kala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu adalah kebanggaannya. Engkau diceritakan di sini, di sana. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tak kala mendidikmu, di mana engkau membangkangnya. Betapa banyak gelas-gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena rasa sayang kepadanya. Mungkin ia pernah menjewermu atau membentakmu, akan tetapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan, bertarung melawan nafkah, bertarung mencari nafkah. Semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisi yang begitu berat yang sedang ayahmu hadapi. Namun ia tak mengutarakannya kepadamu. Engkau tak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu mempedulikanmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, baginya yang penting adalah pendidikan dan makanmu. Ia tak peduli meski harus berhutang. Ia tak peduli meski harus dimaki dan dihina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah gelapnya malam untuk mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu dan tak mau tahu. Engkau sedang tidur terlelap. Betapa sering air matanya mengalir, memohon kepada yang maha kuasa, ya Allah, ya Rabb. Yang penting anakku berhasil menggapai cita-citanya. Lihatlah, ia harus keluar di pagi hari untuk bekerja demi membahagiakanmu. Ia harus pulang di malam hari dan tidak sempat beristirahat. Ia bersafar bepergian menempuh jarak yang begitu jauh. Rintangan dan bahaya ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya agar engkau bisa tersenyum, karena ia tak kuasa jika melihatmu sedih dan menangis. Ia membanting tulang dan membangun rumah bagimu agar engkau bisa hidup nyaman. Ia berkeluh keringat agar engkau bisa makan yang enak, menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dengan dalam pendidikanmu. Itulah bapak kita, ayah kita. Itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepada kita segala sesuatu dan tidak meminta upah dari kita sedikit pun. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tak pernah menanti darimu ucapan terima kasih. Ia telah berbuat banyak kebaikan untukmu yang engkau mungkin tak menyadari dan tak melihatnya. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tak pernah bisa engkau balas. Maka taatilah kepada Rabbul Alamin yang telah memerintahkan untuk taat kepada ayahmu, yang memerintahkanmu untuk berbakti kepadanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar, dosa besar. Menyakiti hati ayahmu adalah bencana dan musibah untukmu. Membuatnya marah dan menangis adalah malapetaka bagi dirimu. Berbakti kepada ayah, kepada bapak kita adalah wajib di setiap saat dan dimanapun. Akan tetapi semakin ditekankan tak kala ayah kita di masa tuanya, tak kala rambutnya telah mulai memutih, tak kala jari-jarinya mulai gemetar, tak kala jalannya mulai tertatih-tatih, tak kala penyakit mulai meliputinya. Masa kuatnya telah sirna, telah ia habiskan sebagian besarnya untuk membahagiakanmu.
maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang dan penuh keridhaan. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu ketika mereka berdua semakin tua dengan penuh kesayangan. Janganlah kau berjalan di hadapannya, janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Sambutlah ia dengan wajah senyum berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbanggalah engkau dengan bisa melayaninya. Cari tahu kebutuhannya agar engkau bisa memenuhinya. Jaga perasaannya, jangan sampai ia meminta kepadamu, tapi penuhilah sebelum ia meminta kepadamu. Berikanlah kepadanya hadiah, doakan selalu dirinya, senandungkanlah selalu doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Ciumlah tangannya, sadarilah bahwa itulah tangan yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya, dan sadarilah bahwa itulah kening yang dahulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijitlah kedua kakinya yang telah hilang kekukuhannya, kekuatannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh inilah kesempatanmu yang tak akan pernah datang terulang. Demi Allah akan datang suatu masa engkau tak lagi bisa melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini yang telah dibuka oleh Allah akan diangkat dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayah kita telah tiada, maka engkau tak bisa lagi memijitnya, tak bisa lagi memberinya hadiah kepadanya, tak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi jangan pernah berputus doa darimu untuknya. Itulah yang sangat ia harapkan dalam kuburnya. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah untuknya. Niscaya pahalanya akan melapangkan sempit kuburannya dan menyinari gelapnya kuburannya. Berbuat baiklah kepada keluarga dekat sang ayah, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat dekatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita dan juga kepada ibunda kita.